Bukan berapa banyak firman yang engkau dan saya baca, bukan berapa banyak firman yang engkau dan saya dengarkan. Pertanyaannya sekali lagi, berapa banyak firman itu mengubah hidupku dan hidupmu? Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bapak Ibu pernah enggak mendengar istilah psikologi sih, mohon maaf kalau saya keliru ya, nanti Kak Menri tolong evaluasi ya, kalau revisi ya kalau saya keliru ya. Ada istilah di psikologi namanya ilusi kompetensi. Ilusi kompetensi. Apa itu? Jadi ilusi kompetensi itu kita merasa seolah-olah paham hanya karena informasinya dapat kita terima dengan mudah. Mungkin karena dia terlalu familiar, mungkin karena terlalu sering. Padahal semuanya itu tidak masuk di dalam memori jangka panjangnya kita. Semua cuma di permukaan aja, memori permukaan. Contoh, siapa yang pernah nonton video tutorial? Entah tutorial desain kah, tutorial memasak lah, tutorial perbaiki genteng rumah kah, keran air dan sebagainya. Lalu setelah kita nonton, kita pikir, oh gampang ji pale. Bisa tonji saya bikin ini daripada saya bayar orang perbaiki atau bayar orang masak atau apapun itu. Pernah ada yang punya pergumulan seperti itu? Nonton video tutorial, oh gampang gini, saya bisa ji. Singkat ceritanya kita tes bikin. Tapi ketika kita benar-benar melakukan, kita bingung, tadi bagaimana lagi caranya? Waktu nonton kita pikir gampang ji. Pas kita kerjakan ternyata susah. Akhirnya kita nonton kembali videonya. Kita buka kembali video tutorialnya. Nah, ini yang disebut ilusi kompetensi. Berapa banyak sih kita jadi orang Kristen sudah dengar khotbah di dalam hidup kita? Mungkin yang dari muda sudah ribuan kali ya. Dan mungkin ketika kita lihat temanya, kita dengar khotbahnya, kita langsung berpikir, oh saya tahu ini. Sering ini saya dengar. Bahkan mungkin ada beberapa di antaranya ketika baru pengkhotbahnya naik, baru mulai langsung kita bisa menebak masa depan. Ini toh pasti toh habis dia begini-begini, nanti dia pasti begini-begini. Terjadi toh, betul ji, sudah kubilang memang begitu polanya. Jadi bahkan saking jagonya kita menebak, kita sudah tahu ending khotbahnya seperti apa. Ada yang punya pengalaman seperti ini? Nah, pertanyaannya adalah, bukan seberapa banyak engkau dan saya dengar firman. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak firman yang kita dengar benar-benar mengubah hidupku dan hidupmu. Nah, hari ini adalah penutup dari seri Yakobus. Kita bahas seri Yakobus hampir 2 bulan kalau tidak salah. Menariknya ketika saya dapat tema ini, saya baca tim mimbar mundur kembali menggunakan pasal 1. Minggu lalu kita sudah di pasal 5. Tapi hari ini kita kembali ke pasal 1. Dan ketika saya dapat tema itu dan ayatnya, saya berpikir, sepengalaman saya berkhotbah dan sepengetahuan saya, eksposisi selalu maju. Ini kenapa mundur kembali? Ini ibarat kita sudah nonton film, tamat tahu ceritanya, semuanya sudah tahu, ada satu episode ketinggalan. Kita kembali nonton itu film lagi. Tidak seru sekali, kenapa harus kembali? Kenapa harus mundur? Dan ketika saya mempersiapkan, saya mengingat banyak sekali seri yang sudah kita bahas, banyak sekali tema yang sudah kita bahas dalam seri ini ya. Kita sudah bicara bagaimana sih berkata-kata, bagaimana membuat rencana, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana menggunakan dan mengumpulkan harta, dan banyak sekali hal-hal praktis yang sudah kita pelajari. Dan saya melihat dari apa yang kita bahas hari ini, kenapa sih pasal 1 ditempatkan di akhir? Alasannya adalah karena hari ini adalah pengikat seluruh tema-tema yang sudah kita bahas. Oke, hari ini adalah tema pengikat dari seluruh rangkaian seri Yakobus kita. Firman hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saya tidak akan tampilkan ayatnya, silakan buka Alkitabnya masing-masing, gadgetnya masing-masing. Yakobus 1, 19 sampai 27. Sudah dapat ya?
Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, rekan-rekan, kalau kita memperhatikan Yakobus 1, 19-27 yang baru saja kita baca, ada total 9 ayat. Mayoritas terjemahan itu membagi bagian ini menjadi 3 struktur, 3 bagian. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab fisik, itu kelihatan pembagiannya. Kalau di gadget memang tidak kelihatan. Jadi kalau Alkitab cetak itu kelihatan penulisan paragrafnya. Mayoritas terjemahan Indonesia, Inggris, saya cek, mayoritas pembagiannya sama. Yang pertama itu 19-21. Mohon maaf di sini typo. 19-21, bagian kedua 22-25, dan bagian ketiga 26 dan 27. Dari 3 bagian ini kita akan melihat bahwa dikatakan di sana firman yang sungguh-sungguh diterima tidak berhenti sebagai informasi saja, tetapi akan menghasilkan transformasi. Dan 3 bagian ini akan menjadi bagian khotbah kita pada hari ini. Bagaimana sih agar firman tidak menjadi informasi saja? Yang pertama, dengarkan firman. Ayat 19-21 di 19b dikatakan di sana, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke, secara tata bahasa mendengarkan seperti ini itu berlaku secara umum untuk semua konteks. Bagaimana sih kita jadi manusia itu belajar mendengar? Oke, jadi bagian ini sebenarnya berbicara tentang seni mendengarkan. Sebenarnya, contoh saat ada orang lain, entah teman kita ke, anak kita ke, pasangan kita ke, berusaha menasehati, menegur dan sebagainya, kita dipanggil apa? Cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Jadi sekali lagi ayat ini, bagian ini adalah seni mendengarkan. Dan ketika saya baca ini saya jujur, wah ini pergumulan saya sekali nih. Gitu kan. Saya darah Makassar asli, darah Coto, kita disenggol sedikit langsung tensi tinggi. Saya bukan Bapak Ibu ya. Saya kan dari lahir sudah sombong soalnya. Saya dari lahir sudah sombong, jadi saya sangat susah mendengarkan orang lain. Bahkan untuk berkata saya sombong, saking sombongnya saya sampaikan dengan penuh kesombongan, bukan? Saya bangga dengan kesombongan saya. Saya terlahir dengan kesombongan. Saya sangat lambat mendengarkan, saya sangat cepat berbicara, dan saya sangat cepat marah. Secara khusus kalau bicara dengan pendeta Yosef. Gitu ya. Mana orangnya, ada enggak ya? Jangan bilang-bilang dia enggak ada ya. Kemarin saya bercanda sama dia. Kok kau ini betul-betul menguji saya. Saya membawa firman hari ini lambat untuk marah. Gitu ya. Tapi saya bersyukurlah dengan kehadiran dia, saya bisa mempraktekkan firman ini, saya sampaikan. Kalau Anda tidak di sini, kita tidak bertemu, saya bagaimana mau praktekkan lambat untuk marah, kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Nah saya bestie dengan Bapak Yosef ya. Kita itu tuh kayak Tom and Jerry, kalau ketemu ribut, kalau tidak ketemu saling cari gitu ya. Nah,
fokus kembali ke bagian ini. Namun tadi itu secara umum, iya sering mendengarkan seperti itu. Tapi secara konteks perikop, kata mendengarkan di sini berbicara secara khusus untuk mendengarkan firman. Jadi kita dipanggil setiap orang percaya cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah ketika apa? Ketika mendengarkan firman. Ya, mari kita perhatikan sama-sama. Ayat 19, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, terus dikaitkan. Ini kan ayat 19 penjelasannya. Ayat 21 keterangan lanjutannya, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu. Pertanyaannya adalah kenapa sih Yakobus perlu mengingatkan hal ini? Karena Yakobus tahu masalah kita adalah kita bukan tidak sering mendengarkan firman. Kita sering dengar firman. Masalah kita adalah mungkin bahkan terlalu sering mendengarkan firman, tetapi tanpa membiarkan hati dikoreksi oleh firman. Ini masalah kita. Kita bukan kekurangan dengar firman. Masalah kita adalah terlalu banyak dengar firman, tapi firman itu tidak kita biarkan mengoreksi hati kita. Beberapa waktu lalu ketika saya di Surabaya, saya lupa sih berapa tahun yang lalu ya. Itu saya jalan-jalan ke mall dengan beberapa teman-teman saya. Terus kami masuk WC bareng-bareng, saya juga lupa kenapa para cowok masuk WC sama-sama. Kan biasanya wanita saja kan yang masuk WC. Habis masuk WC kami cuci tangan. Dan tahu ya, pernah lihat dispenser tisu toilet di mall? Ada tulisannya, cukup 1 lembar saja Anda turut menjaga bumi. Pernah lihat gak yang kurang lebih bahasanya begitu? Cukup 1 lembar Anda ikut menjaga dunia. Dan teman saya gini, Tris lihat deh. Bayangkan, cukup 1 lembar kita ikut menjaga dunia. Bagaimana kalau kita ambil banyak-banyak? Ada amin? Menarik ya? Ya meskipun teman saya sih sampaikan dengan sambil bercanda. Tapi bukankah kita tahu kebenarannya tidak seperti itu kan? Tapi ketika kita menerapkan di dalam kehidupan iman kita, bukankah kita juga memperlakukan seringkali firman seperti itu? Kita tahu jika kebenaran firman-Nya seperti apa, tapi kita cari-cari alasan untuk apa? Untuk membenarkan diri. Kita cari-cari celahnya, biar apa? Kita bisa bikin dosa tanpa merasa bersalah. Kita sibuk mencari pembenaran diri daripada sibuk menerima kebenaran firman. Kita sibuk mencari pembenaran diri. Tapi kan ini begini Cima. Tapi kalau itu begitu, kok kayak tidak pernah salah saja. Tapi begini Cima, semua namanya manusia berdosa. Ada yang pernah bukankah kita sering bergumul dengan hal-hal seperti itu? Bahkan berapa sering ketika firman itu diberitakan dan menegur engkau dan saya, bukannya kita introspeksi diri dan bertobat, yang terjadi apa? Kita malah panas, kita malah marah, kita malah tersinggung. Itulah Yakobus katakan di ayat ke-20, sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam konteks ini, Yakobus bukan mau bilang semua kemarahan kita tidak berkenan di hadapan Allah. No, ada kemarahan-kemarahan yang kudus. Tetapi dalam konteks ini, Yakobus mau bilang apa? Kemarahan kita terhadap kebenaran firman. Itulah kemarahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kemarahan menjadi salah satu bentuk respon kita sebagai manusia ketika kebenaran Allah mulai menyentuh sisi yang tidak mau kita lepaskan selama ini. Apa sih? Mungkin ketika ambisimu ditegur dalam firman, engkau bereaksi. Ketika dosa-dosa favoritmu ditegur firman, engkau bereaksi. Relasimu yang toksik, engkau bereaksi. Ataupun apapun di dalam hidup kita, ketika firman menegur, ada hal-hal kita itu tidak terima. Kita marah secara tidak langsung. Nah, inilah kemarahan yang disebutkan di dalam Yakobus. Izinkan saya berhenti sejenak. Selama ini sudahkah kita benar-benar bersedia dikoreksi oleh kebenaran firman? Begitu banyak hal kita dengarkan tentang firman. Entah berapa ribu khotbah kita sudah dengar. Bersediakah engkau dan saya ditegur dan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan? Minggu ini atau kapanpun ke depan, yuk
kita sama-sama belajar. Ketika firman benar-benar menegur kita, yuk kita berhenti dulu. Jangan dulu cari alasan, berhenti dulu, dengarkan dan tanyakan. Tuhan, bagian mana dari hidupku, dari firman ini yang engkau sedang mau tegur kepada saya? Langkah sederhananya apa sih? Berhenti membela diri. Akui apa yang firman tunjukkan. Akuilah apa yang firman sedang gelisahkan. Dan taatilah kegelisahan itu. Setelah Yakobus memberitahu, yuk dengarkan firman. Yakobus melanjutkan kita, tidak berhenti pada mendengar saja. Yakobus memberitahu kita pada poin yang kedua. Melakukan firman. Bagaimana sih agar firman tidak berhenti menjadi informasi saja? Lakukan firman dari ayat 22 sampai 25. Ayat 22 saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita sepakat ya, kita hidup di era yang informasi sangat mudah. Semuanya dengan satu gadget kita bisa akses segala hal. Kita bisa mendengarkan khotbah dimanapun, sambil ngapain pun. Dimanapun, sambil melakukan apapun. Sambil cuci baju, sambil dengar khotbah. Sambil memasak, sambil dengar khotbah. Ya para ibu-ibu, ganggu-ganggu, ada amin. Ya, kita bisa melakukan banyak hal sambil melakukan apapun, mendengarkan apapun, termasuk mendengarkan konten-konten rohani. Kita punya grup WA mungkin penuh dengan konten rohani, kata-kata Kristen, renungan Kristen, khotbah-khotbah Kristen. Dan masalahnya, jebakannya adalah kita berpikir bahwa karena saya sudah familiar, karena saya sudah sering dengar, karena saya sudah sering baca, saya sudah melakukan firman. Nah itulah tadi, ilusi kompetensi. Ini jebakan firman, ilusi kerohanian. Izin bertanya. Berapa banyak dari rekan-rekan di sini yang kira-kira akan tersinggung kalau saya tanya, Bapak Ibu sudah tahu cara mencuci tangan? Sudah tahu mencuci tangan bukan? Kita dari kecil cuci tangan sendiri Habis makan cuci tangan, sebelum makan cuci tangan. Banyak hal kita lakukan cuci tangan. Tapi pertanyaannya adalah, sadarkah kita ketika COVID datang yang kita diajarkan adalah cara cuci tangan? Berapa banyak dari kita yang sudah tahu cara cuci tangan, sudah sering lihat poster cara cuci tangan, tapi ada di antara kita yang melakukan cara cuci tangan tersebut sampai hari ini? Boleh tolong angkat tangan? Tadi pagi di HIM ada satu orang, dokter. Jadi cuma dokter yang cuci tangan seperti itu. Ini nggak ada yang melakukan atau semuanya rendah hati gitu ya. Saya jujur saja, saya tidak melakukan cuci tangan itu. Saya tahu cara cuci tangan yang benar. Saya familiar, diputar-putar, kasih masuk di jari, begini-begini kan. Tapi sampai hari ini saya tidak cuci tangan dengan cara seperti itu. Bagi saya pakai sabun, pakai air, cuci tangan, bersih Bagi saya, masa cuci tangan saja saya mau diajar. Tapi ternyata 30 tahun saya hidup, saya baru tahu cara cuci tanganku salah. Berapa banyak hal yang kita lakukan, misalnya sikat gigi itu baru cuci tangan, belum bicara sikat gigi. Kalau pergi dokter gigi pasti bilang, salah cara sikat gigimu. Nanti kalau pergi dokter tulang kaki, salah cara jalanmu. Dokter tulang belakang, salah cara dudukmu. Berapa banyak hal yang kita pikir dari kecil, saya sudah lakukan ini, jangan kau ajar saya. Ternyata salah. Nah, demikian juga mungkin kita mendengar khotbah, kita membaca Alkitab, kita menyimpan ayat, kita mengikuti konten rohani, kita melakukan segala hal yang berbau spiritual. Tetapi pertanyaannya adalah bukan berapa banyak firman yang engkau dan saya baca, bukan berapa banyak firman yang engkau dan saya dengarkan. Pertanyaannya sekali lagi, berapa banyak firman itu mengubah hidupku dan hidupmu? Engkau dan saya tahu cara cuci tangan yang benar, kita tidak lakukan kok. Engkau dan saya tahu cara duduk yang benar, engkau dan saya tidak lakukan kok. Engkau dan saya tahu datang ibadah tidak boleh telat. Sorry keceplosan. Tapi engkau dan saya lakukan gak? Ya kan? Bukankah ini yang terjadi sama kita? Kita tahu, tapi kita tidak melakukan. Berapa banyak firman menegur engkau dan saya, tapi hidup kita tidak berubah. Itulah Yakobus dengan keras mengatakan, mendengarkan firman tanpa melakukan firman adalah seperti kita lagi sedang bercermin, habis itu balik lupa bagaimana mukaku tadi. Kalau saya lupa, saya cuma ingat mukaku ganteng. Gitu kan? Tapi bukankah di antara kita tidak ada yang lupa? Habis bercermin kita tidak lupa sama mukanya kita, bukan? Itu dikatakan kalau kita bercermin, kita terus lupa melakukan firman, mendengarkan firman tanpa melakukan firman, kita sedang menipu diri sendiri.
Tapi saya mau kita semua hati-hati bahwa di sini Yakobus bukan sedang mau mengatakan bahwa mendengarkan firman tidak penting. No, jangan salah paham. Yakobus sedang tidak mengatakan mendengarkan firman tidak penting. Bukan juga mau mengatakan bahwa melakukan firman adalah segalanya. Menarik ya? Saya pelan-pelan. Yakobus bukan sedang mau mengatakan bahwa mendengarkan tidak penting. Bukan. Tetapi di saat yang sama Yakobus juga sedang tidak mengatakan bahwa melakukan firman adalah segalanya. Contoh, kita bisa bekerja dengan begitu giat, memberikan yang terbaik, excellent, tetapi untuk ambisi pribadi, bukan untuk panggilan Tuhan. Memberikan yang terbaik dalam pekerjaan iya, tapi bukan untuk Tuhan. Kita bisa kejar karir, yes, baik, tetapi berapa banyak dari orang Kristen menjatuhkan orang lain, memanipulasi, biar karirnya naik. Berapa banyak engkau dan saya orang Kristen, kita sibuk di gereja, sibuk melayani Tuhan, tetapi tanpa kekudusan hidup. Kita melayani apa? Biar dipandang orang aja. Biar melarikan diri aja. Kita bisa melakukan yang dikatakan firman tanpa didasarkan kebenaran firman. Itulah sebabnya saya mau mengatakan bahwa mendengarkan tanpa melakukan firman adalah bentuk menipu diri. Dan melakukan tanpa tunduk kepada firman adalah bentuk menyesatkan diri. Yang satu pengetahuan tanpa ketaatan, yang satu adalah tindakan tanpa kebenaran. Dan dua-duanya berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Mendengar tanpa melakukan membuat kita berpikir hidupku sudah berubah Mi. Padahal tidak. Di sisi yang lain melakukan tanpa mendengar membuat kita berpikir sayalah standar kebenarannya. Padahal yang kita lakukan salah arah. Melakukan firman selalu dimulai dengan mendengarkan firman terlebih dahulu. Dengarkan dulu firman, baru lakukan. Jadi Yakobus bukan cuma mau bilang lakukan, tapi dengarkan dulu, baru lakukan kemudian. Oleh sebab itu firman bukan sekadar untuk memenuhi kepala kita dengan kebenaran, bukan. Tetapi untuk menundukkan hidup kita kepada kebenaran. Saya ulang ya, firman bukan sekedar untuk memenuhi kepala kita dengan kebenaran, tetapi untuk menundukkan hidupku dan hidupmu kepada kebenaran. Pertanyaannya adalah, mungkin di awal pertanyaan tadi ada di antara kita berpikir, sudahkah engkau dan saya mendengarkan firman? Kita jawab, ya saya sudah mendengarkan firman dengan baik. Puji Tuhan. Pertanyaan lanjutannya adalah, oke, sudahkah firman yang engkau dan saya dengarkan itu benar-benar kita lakukan di dalam kehidupannya kita? Sebagai komitmen pribadi, yuk kita belajar menghidupi firman. Pilihlah satu firman yang selama ini berat kita lakukan dan kita mulai praktekkan. Entah dosa kesombongan kah, dosa kemarahan kah, apapun itu. Yuk kita praktekkan dalam kehidupannya kita. Jangan pulang lagi dengan, habis dengar khotbah, jangan pulang hanya dengan catatan khotbah atau informasi tambahan. Yuk kita pulang dengan melakukan ketaatan. Stop. Saya tidak bilang catatan khotbah jelek ya, bukan ya. Mencatat itu baik ya. Tapi jangan pulang hanya dengan catatan tanpa melakukan ketaatan. Itu dua hal yang berbeda. Oke, bagaimana tadi biar firman itu tidak berhenti menjadi informasi saja. Dengarkan firman. Yang kedua, lakukan firman. Kita masuk poin yang ketiga, tunjukkan iman. Bagaimana agar firman tidak menjadi informasi saja. Tunjukkan iman. Nah, bagian ketiga ini rekan-rekan sekalian sebenarnya berbicara tentang bagaimana sih orang Kristen hidup sebagai orang yang beragama. Maksudnya gini, beragama orang yang mengaku imannya sebagai iman Kristen. Jadi logika berpikirnya Yakobus ketika menulis ini begitu. Oke, Anda sudah mendengarkan firman, good. Anda sudah melakukan firman, good. Pertanyaan selanjutnya adalah hasilnya apa? Apakah iman Anda menjadi iman yang murni? Maksudnya begini, apakah ketika engkau mendengar dan ketika engkau melakukan itu didasarkan pada hasilnya? Oke, memberikan hasil iman yang terlihat.
Iman yang nyata, bukti yang nyata. Makanya logikanya adalah mendengar, melakukan, dan hidup ini akhirnya menjadi bukti yang nyata bagi orang-orang di sekitar yang melihat iman kita, agama kita. Dan Yakobus dengan sangat baik memberikan 3 indikator sederhana bagaimana iman kita itu merupakan hasil. Oke, iman kita itu hasil dari iman yang nyata. Yang pertama dikatakan menguasai lidah, ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Oke, sekali lagi saya highlight, ini khotbah hari ini kan lompat, harusnya di depan, tapi ini jadi penutup. Kalau rekan-rekan ingat khotbah bagaimana kita berbicara sudah disampaikan di seri di tema beberapa minggu yang lalu oleh pendeta Daniel Ronda. Jadi lidah adalah barometer hati sebenarnya. Jika hati kita berubah, lidah kita ikut berubah. Oke? Hati ini barometer. Lidah ini adalah barometer hatinya kita. Ini yang lalu saya ngomong sama teman-teman pemuda. Makanya kalau perkataan kita itu tidak sengaja melukai orang lain, jangan-jangan kita kan suka bilang begini, sorry gang, saya enggak bermaksud melukai. Kita kan suka begitu kan? Meskipun terkadang memang ada orang-orang yang gampang baper ya. Cuma maksud saya adalah begini, terkadang kita bilang, sorry, saya tidak bermaksud melukai. Tetapi kalau melihat Yakobus, jangan-jangan mulut kita bukan tidak bermaksud melukai. Jangan-jangan hati kita tidak sedang bermaksud kita tunjukkan kepada orang lain. Oke? Bukan mulut kita yang tidak sengaja melukai orang. Kita sedang tidak sengaja menunjukkan isi hati kita yang sebenarnya. Apa yang kita katakan sebenarnya lahir dari hati kita. Kita contohnya lah gosip di grup WA, nyinyir di medsos, wah itu kalian saya tuh nyinyir di medsos. Berdusta, berbohong untuk mencari keuntungan apapun. Yuk kita uji diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah ketika engkau dan saya marah, ketika engkau dan saya berkata-kata dimanapun, di gereja, di keluarga, di pelayanan, dimanapun. Izinkan kita memikirkan sejenak pertanyaan ini. Apakah perkataan kita menunjukkan siapa iman kita, siapa Kristus? Atau jangan-jangan perkataan kita menunjukkan kondisi hati kita yang sebenarnya? Selama ini perkataan kita menunjukkan Kristus atau menunjukkan siapa kita sebenarnya? Ketika firman sungguh-sungguh masuk dalam hati, lidah berubah. Yang kedua, melayani yang terabaikan, ayat 27b. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Perhatikan kata mengunjungi. Tindakan nyata. Berapa banyak tapi dari kita ketika lihat orang susah, kita cuma mendoakan. Saya tidak bilang lagi mendoakan tidak baiknya, bukan, jangan dipotong di situ. Mendoakan yes. Tapi firman Tuhan manggil kita mengambil langkah nyata. Bukan cuma mendoakan, bukan cuma mengharapkan yang terbaik, mengunjungi, membantu secara langsung. Bukan cuma ya kita doakan ya Tuhan berikan kekuatan. Mengunjungi. Sedikit konteks, anak yatim, piatu dan janda-janda pada saat itu adalah kaum-kaum marginal sebenarnya. Orang-orang yang terabaikan. Oke, jadi konteksnya sedang mau bicara tentang orang-orang yang terabaikan. Kalau dalam zaman sekarang belum tentu yatim piatu dan janda-janda kaum marginal. Oke, banyak kok sekarang yatim piatu dan janda yang terhormat dan tidak diabaikan. Contohnya apa sih? Bisa saja orang tua kita yang sudah sendirian di rumah. Tetangga kita yang kita tahu lanjut usia, tapi dia tidak punya keluarga. Itu termasuk. Anak-anak jalanan, rekan kerja, rekan kuliah kita yang dikucilkan. Tindakan nyata terhadap mereka yang dipandang lemah, yang dipandang marginal adalah bukti bahwa firman mengubah hidup kita. 2 tahun lalu ketika saya baru tiba di Makassar, saya ingat jelas habis doa malam itu saya belum makan. Jadi setelah selesai doa malam kurang lebih ya jam 9, setengah 9 lah ya, jam 8, setengah 9 saya cari makan dan pas saya lewat di jalanan ke arah rumah itu, ada satu toko burger, belum tutup. Sudah siap-siap tutup tapi belum tutup. Saya tanya, oh masih bisa beli? Masih. Nah menariknya adalah ketika saya baru mau beli burger, ada satu anak kecil, mohon maaf, kayak pemulung gitu, bawa karung-karung dengan anak bayi.
pemandangan yang cukup familiar gak sih di Makassar? Anak kecil gendong anak bayi dan bawa karung sampah gitu lah ya. Singkat ceritanya dia minta uang. Saya tanya, kau sudah makan tidak? Belum. Mau makan sama-sama tidak? Ayo kita masuk. Nah bersyukurnya pas masuk di dalam tidak diusir sama yang punya rumah makan. Karena kan bau, ya mohon maaf ya, pasti bau lah. Pemulung bawa sampah pasti bau. Tapi adik ini sangat sopan, dia tinggalkan sampahnya di luar tempat makan. Yang mengejutkan adalah pas saya masuk, wih lumayan juga ternyata harga burgernya gitu. Saya pikir sok-sokan harga burgernya murah-murah, pas mahal juga. Terus saya tanya, Dek mau pesan apa? Karena saya takut uang saya tidak cukup kan. Dek mau pesan apa? Dia bilang, saya ikut kakak aja. Sopan loh, untuk orang yang tidak berpendidikan. Karena kami ngobrol-ngobrol, kau sekolah tidak dan sebagainya. Dia bilang, ikut kakak aja. Wih, jadi karena ikut kakak saya bisa atur dong dananya kan. Terus saya sok-sok lagi tanya, mau bungkus tidak? Dalam hati semoga tidak. Saya takut tidak cukup kan. Dan sopan sekali adiknya bilang, terima kasih kak, untuk saya saja satu. Jadi satu saja, dia pesan satu. Nah karena dia pesan satu porsi, saya bisa alokasikan yang mana. Saya pesankan yang paket gitu lah ya. Mau minum soda dan sebagainya, kentang goreng mau. Pesanlah, sambil pesan kami ngobrol-ngobrol. Oh ternyata dia tukang sampah, papanya tukang becak, mamanya tukang sampah di jalan yang mana, pamannya tukang sampah di jalan yang mana. Jadi mereka bukan franchise tempat sampah, bukan. Ini semua satu keluarga pemulung sampah. Dan kami ngobrol-ngobrol banyak. Dan menariknya adalah, saya berpikir, karena dia sering di sini, saya tanya, besok-besok saya lewat, saya sudah tidak ketemu lagi tuh anak. Saya tidak mengatakan bahwa setiap anak jalanan yang saya temui saya lakukan ini, tidak. Ini hanya kebetulan, 1:1 juta mungkin saya melakukan hal itu. Cuma sampai hari ini saya teringat anak itu. Izinkan saya bertanya, berapa banyak sih orang-orang yang di sekitar kita lihat, kita tahu orang-orang ini diabaikan. Tapi engkau dan saya tidak pernah pedulikan. Berapa banyak orang-orang tidak seberuntung kita. Seberuntung ya, tanda kutip. Tidak seberuntung kau dan saya, tapi kita tidak peduli kok dengan orang lain. Ketika firman sungguh-sungguh masuk ke dalam hati, tangan dan kaki kita bertindak. Yang ketiga, integritas moral ayat 27C. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bukti sederhananya gini loh, ketika firman itu benar-benar masuk dalam hatiku dan hatimu, kita tidak lagi gampang tergoda oleh nilai-nilai dunia. Keserakahankah, ketenarankah, seksualitaskah, kekerasankah, apapun. Nilai-nilai dunia sudah mulai bergeser kepada nilai-nilai surga. Izinkan saya bertanya, di mana area yang engkau dan saya terus berkompromi dengan nilai-nilai dosa? Kita sudah jadi orang Kristen mungkin lama lah. Tapi berapa lama engkau dan saya? Area yang mana engkau dan saya terus berkompromi? Oh kalau yang ini tidak apa-apa Tuhan, kok kaca-kaca, yang ini jangkau. Area mana engkau dan saya masih berkompromi dengan nilai-nilai dunia, dengan nilai-nilai dosa. Ketika firman sungguh-sungguh masuk dalam hati, keinginan hati kita berubah. Yakobus sedang tidak berfokus pada ekspresi. Saya mau kita jangan salah nangkap. Yakobus sedang tidak berfokus pada 3 ekspresi di sini ya. Menguasai lidah, melayani yang terbaik, terabaikan integritas moral. Seolah-olah, oh kalau saya sudah beriman, saya akan lakukan ini. No, poinnya bukan pada ekspresinya. Poinnya pada esensinya. Bagaimana engkau dan saya berbicara, bagaimana engkau dan saya mohon maaf, Titi ngeblank. Bagaimana engkau dan saya berbicara, bagaimana engkau dan saya memperlakukan orang lain. Bagaimana engkau dan saya menjaga integritas diri. Esensinya di situ. Oke? Sehingga ini bukan berarti mau mengatakan orang percaya, orang Kristen tidak pernah jatuh. Bukan itu poinnya. Tetapi arah hidup kita tidak lagi berdamai dengan dosa. Tidak lagi menikmati dosa. Nah, berapa banyak dari kita ketika jatuh dalam dosa kita masih menikmati dosa gitu loh. Dulu belum percaya kita menikmati dosa, sekarang ngakunya orang Kristen masih menikmati dosa. Bedanya menikmati dosa di dalam Kristus. Kan lucu. Panggilan kita ketika firman itu benar-benar hidup, hasilnya ini loh. Kita tidak lagi menikmati dosa.
Ketika firman sungguh-sungguh mentransformasi hatiku dan hatimu, firman itu mulai menghasilkan buah. Menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Itulah saya sering bilang, hidup kita itu berubah karena berbuah, bukan dibuat-buat. Kalau mau dibuat-buat sampai kapan? Berat. Hidup berubah karena berbuah, bukan dibuat-buat. Dan keagamaan yang sejati, iman yang sejati bukan hanya berbicara tentang mendengar dan melakukan. Oke, melainkan terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terintegrasi, terkonek, semua terkonek, tidak terpisah-pisah cuma mendengarkan firman, melakukan firman, tidak bisa. Terkonek, terintegrasi semuanya dalam kehidupan kita. Masalah kita bukan kurang beriman. Oke, masalah engkau dan saya, kita bukan kurang beriman. Masalah kita adalah imanku dan imanmu tidak terlihat di dalam kehidupannya kita. Itu masalahnya kita. Kita mengaku kita orang beriman, tapi iman kita tidak nampak di luar. Iman kita tidak diketahui oleh orang di luar sana. Nah, pertanyaannya adalah, kita mungkin sudah mendengarkan firman, yes puji Tuhan. Kita mungkin sudah melakukan firman, yes puji Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah hidupku dan hidupmu menunjukkan hidup yang benar-benar sudah diubahkan oleh firman? Itu loh maksudnya Yakobus. Satu perkataan, satu tindakan kasih, satu pertobatan dari kompromi terhadap dosa. Yuk kita sama-sama belajar menghidupi firman yang kita ketahui. Bukan untuk berusaha diselamatkan, bukan sebagai upaya saya layak diselamatkan, bukan. Tetapi karena firman yang menyelamatkan, kita sedang menghasilkan buah. Karena iman kita yang kita percaya menghasilkan buah, dan inilah hasilnya, inilah buahnya. Sebagai penutup, mundur lagi kembali ke Yakobus 1 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah firman dengan lemah lembut, firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Masalahnya engkau dan saya tidak mampu menerima firman tersebut dengan lemah lembut. Kenapa? Karena hati kita begitu keras karena dosa. Ketiga poin tadi kita bicara tentang dengarkan firman, lakukan firman, tunjukkan iman. Berbicara tentang apa yang kita hasilkan. Namun bukankah kita sadar kita gagal melakukan ketiganya, bukan? Kita lebih suka mendengarkan tanpa berubah. Kita suka melakukan apa yang kita mau daripada apa yang Tuhan mau. Hidup kita jauh dari namanya integritas. Inilah hasilnya, tapi kita gagal melakukan. Kita lebih suka mengontrol diri kita sendiri daripada kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau hatiku dan hatimu begitu keras dan kita gagal melakukan firman, bagaimana nasibnya kita? Siapa yang sanggup melakukan hal ini? Dan inilah kabar baiknya, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kristuslah sang firman. Sang firman yang hidup, sang firman yang menyelamatkan. Sang firman dari surga datang ke dunia. Bukan cuma mau bilang, perbaiki kau hidupmu. Dengar kau firmanku, lakukan kau firmanku. Enggak. Sang firman tidak melakukan itu. Sang firman datang untuk melakukan apa yang engkau dan saya tidak pernah mampu lakukan. Apa itu? Disalib, Kristus mendengarkan Bapa dengan sempurna. Disalib, Kristus melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Dia taat, bahkan taat sampai mati. Disalib, Kristus yang hidupnya penuh dengan integritas yang sempurna diperlakukan sebagai penjahat. Untuk dia, bukan demi engkau dan saya yang gagal, demi engkau dan saya yang seharusnya binasa, demi engkau dan saya yang tidak pernah mampu mewujudkan ini, bukan? Sang firman menanggung hukuman atas penolakan kita terhadap firman Allah.
Kita yang menolak firman, tetapi sang firman yang menanggung hukuman atas penolakan kita kepada firman. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, hati kita yang awalnya begitu keras, yang menolak firman, yang gagal lemah lembut, akhirnya dilembutkan. Akhirnya kita mampu mendengarkan firman dengan hati yang lebih terbuka. Kita mampu melakukan firman dengan motivasi yang benar. Dan kita akhirnya dimampukan untuk hidup dalam integritas. Buktinya apa? Karya Kristus yang memampukan kita. Yakobus 1 ayat 18, kita mundur satu ayat, tadi kita baca ayat 19. Ayat 18 dikatakan bahwa atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Menarik ya? Atas kehendaknya sendiri. Bukan atas upaya kita, atas kehendaknya sendiri. Ini berbicara bukan tentang kita harus berusaha lebih keras, harus berusaha lebih giat, harus lebih rohani. Bukan, ini berbicara tentang apa? Kasih karunia. Ketika hidup kita mampu memberikan buah, itulah hasil kasih karunia Tuhan. Kita tidak menaati Allah supaya diterima. Kita menaati Allah karena di dalam Kristus, melalui karya Kristus di atas kayu salib, kita telah menerima kasih karunia. Karena itu sebagai penutup, saya berharap kita tidak pulang dengan pesan bahwa, oh saya harus lebih banyak mendengarkan firman. Oh saya harus lebih banyak melakukan firman. No, bukan ini pesannya Yakobus. Bukan ini inti khotbahnya rekan-rekan sekalian. Pesannya adalah, apakah engkau dan saya sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai sang firman yang menjadi manusia. Ketika engkau dan saya sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai firman itu, sebagai juru selamat itu, hidup kita pelan namun pasti, tidak otomatis, tapi secara alami mengalami transformasi. Bukan sekedar percaya, oh Yesus ada saya tahu. Bukan, tapi benar-benar percaya Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Izinkan saya bertanya, jika engkau mungkin ada yang sampai hari ini sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi sampai hari ini engkau sendiri masih ragu, belum menerima Kristus secara sungguh-sungguh. Izinkan saya bertanya, apa yang menghalangi engkau? Yang kita butuhkan bukan usaha lebih giat, bukan. Yang kita butuhkan apa? Bertobat dan percaya. Terimalah Yesus. Terimalah sang firman yang menyelamatkan. Dan jika engkau dan saya mengaku sudah terima dan percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, izinkan saya memberitahu bahwa ini bukan akhir perjalanan iman kita. Ini belum tamat. Teruslah hidup dalam transformasi. Teruslah hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa sempurna kok di bumi. Sempurnanya nanti di kekekalan. So teruslah hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Izinkan saya mengulang sekali lagi kalimat saya di awal. Firman bukan sekadar untuk memenuhi kepala kita dengan kebenaran, tetapi untuk menundukkan hidup kita kepada kebenaran. Stop jadikan firman sebatas informasi. Biarlah firman membantu kita menjadi kekuatan. Injil menjadi pendorong untuk kita hidup dalam transformasi sesuai dengan kebenaran firman, sesuai dengan kerinduan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.